Puji Tuhan, Shalom. Mari kita akan mulai sama-sama ibadah pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita dekat kepada Tuhan. Kita percaya hanya Yesus Allah yang kita sembah yang sanggup menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati kasih dan kemurahan-Mu Bapa yang luar biasa yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kembali Tuhan, pada saat pagi hari ini kami akan mulai ibadah. Persiapkan hati kami Bapa, biarlah segala pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Musim makan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selalu.
Kita datang kepada Tuhan, kita katakan sujud di altarnya. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu luar biasa, menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku.
Kami masih boleh menikmati indahnya Sabat, semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang kami alami. Kami percaya Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, melalui pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Engkau boleh melawat setiap kami. Ya Roh Kudus, tolong kami, tolong hamba-Mu, biar melalui hamba-Mu firman-Mu boleh diberitakan. Kami mau rindu diajar, dinasihati, bahkan ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami boleh semakin hari berjalan sesuai rencana dan kehendak Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, dimanapun kami berada, ketika kami yang beribadah di rumah, ataupun kami yang ada di tempat ini bersama-sama, termasuk hamba-Mu, sapalah kami pribadi lepas pribadi, melalui kebenaran firman Tuhan kami boleh dikuatkan, dan benar-benar kami dapat dimampukan menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom juga jemaat Tuhan yang di rumah. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat yang keempat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau ataupun anak laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita boleh mau tilik sebentar perjalanan hidup kita, khususnya di tahun 2021 ini, ketika kita memasuki awal-awal tahun 2021, kita sudah dikejutkan dan mungkin kita dikagetkan oleh beberapa hal yang kita alami, dan kejadian-kejadian yang dialami khususnya bangsa Indonesia. Di awal-awal tahun 2021, di awal bulan Januari, masih jalan beberapa hari, kita mendengar banyak kejadian. Diawali dari pesawat yang jatuh dan hilang. Setelah pesawat jatuh, juga ada gempa bumi, ada longsor, ada banjir, dan lain sebagainya. Bahkan puncaknya kita alami di tahun ini, di pertengahan ini, yaitu bulan Juli ini. Banyak orang-orang mungkin di dekat-dekat kita, mungkin terdekat kita mulai terpapar, bahkan satu persatu harus meninggalkan kita. Corona semakin memuncak dan benar-benar membawa dampak di segala aspek kehidupan kita, sekalian. Dan tentunya harus diakui bahwa perjalanan hidup kita manusia adalah perjalanan yang
mana itu adalah perjalanan yang panjang dan tidak bisa kita ketahui. Kita tidak bisa tahu apa yang akan terjadi di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Memang firman Tuhan menjanjikan dalam perjalanan hidup kita bahwa Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Dia mendesain hidup kita sebelum ada di kandungan ibu kita, dia sudah kenal kita. Bahkan di akhir hidup kita, dia juga sudah tahu engkau ada bersamaku ketika kita jadi orang percaya. Tapi jadi satu pertanyaan misteri dalam perjalanan hidup kita ketika kita menjalani antara awal dan akhir ini, di tengah-tengahnya. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan hal ini adalah perjalanan hidup kita yang sangat panjang, yang kita tidak bisa tahu, dan itu misteri Bapak Saudara sekalian. Khususnya ketika kita bicara iman kekristenan, tentunya adalah perjalanan yang sangat panjang dalam perjuangan iman kita. Baik ketika kita berjalan di dalam iman kita, tentunya kita juga diperhadapkan dengan berbagai hal. Ada benturan-benturan antara iman, realita, dan keadaan yang kita alami. Iman kita bahwa kita percaya Tuhan tolong, iman kita percaya bahwa Tuhan baik, iman kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Tapi pada realitanya kita diperhadapkan dengan berbagai hal, di mana ada benturan-benturan yang membentuk iman kita. Baik itu masalah keluarga, baik itu masalah sekolah, pelayanan, pekerjaan, kesehatan, ekonomi, kebutuhan-kebutuhan kita lainnya. Terkadang kita misalnya harus mengalami kesulitan yang begitu berat dan masa-masa kepepet. Tapi iman kita kan bicara, Tuhan masih tolong, Tuhan masih berkati. Tapi ketika kita lihat realita keadaan, kok gini ya? Kenapa kok begini dan kok begitu? Dan tentunya di tengah-tengah itu semua, itu butuh kekuatan ekstra. Kita perlu kekuatan ekstra. Tidak mungkin kita menjalani kehidupan ini akan selalu baik, akan selalu lancar-lancar dan tanpa hambatan. Tidak mungkin. Karena di ayat firman Tuhan pun, mulai Kejadian sampai Wahyu, saya tidak pernah temukan bahwa Tuhan menciptakan kita, hidup kita akan selalu baik. Bebas marah bahaya, bebas malapetaka, ataupun bebas sakit penyakit. Tidak ada. Hidup kita tentunya pasti mengalami berbagai hal. Demikian seperti perjalanan bangsa Israel yang kita baca tadi. Perjalanan bangsa Israel ketika dipimpin Allah keluar dari tanah Mesir, ternyata bukan tanda petik baik-baik saja. Tidak. Ketika mereka dijadikan keluar dari tanah Mesir ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu, tapi ternyata di tengah-tengahnya kan juga tidak tahu mereka. Dan buktinya apa? Mereka di tengah-tengah perjalanan itu mereka menghadapi berbagai hal. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi di tengah-tengah perjalanan itu. Kelihatannya kan singkat sebenarnya. Kalau mau berjalan dari Mesir itu ke Kanaan itu singkat-singkat. Tapi ternyata menjadi panjang 40 tahun. Dan ternyata 40 tahun itu prosesnya Tuhan memproses perjalanan bangsa Israel itu. Dan di tengah-tengah perjalanan itu mereka diperhadapkan dengan berbagai hal. Mereka harus mengalami kelaparan, mereka juga mengalami kehausan, bahkan mereka terancam nyawanya, bahkan mereka dihadapkan jalan buntu. Dan mereka yang alami itu membuat respon mereka juga menjadi orang-orang yang kecut, tawar, bahkan kecewa dan bersungut-sungut ketika mereka menghadapi itu. Sama mereka, kenapa kau harus keluarkan aku dari Mesir kalau aku harus mati di padang gurun? Inilah realita. Dan itulah juga mungkin seringkali kita utarakan. Ketika kita ikut Tuhan, harapannya kan hidup ini baik-baik saja. Ketika kita ikut Tuhan, percaya Tuhan kan harapannya hidupku diberkati, hidupku luar biasa dan lain sebagainya. Tapi pada realitanya ketika kita jalan, loh, kok gini ya? Kenapa kok gini ya? Mending gak ikut Tuhan. Ikut Tuhan aku harus menderita. Buat apa kan gitu kan pertanyaannya. Nah inilah yang dialami juga oleh bangsa Israel. Padahal sebenarnya ketika Allah membawa keluar bangsa Israel keluar dari Mesir menuju Kanaan, Allah tahu segalanya. Tahu apa yang akan terjadi, resiko apa yang akan diperhadapi. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel. Dan Allah itu juga yang tidak pernah tinggalkan kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang kita alami. Perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan yang harus dilalui, tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus kita lewati. Gelombang, angin badai, gonjalan-gonjalan, tidak peduli seburuk apa. Tetap itu perjalanan yang harus kita lewati. Tapi jangan pernah berharap jalan hidup kita akan seperti orang lain. Loh kok enak ya orang itu? Jangan pernah bandingkan hal itu. Orang punya jalan hidupnya sendiri-sendiri. Kalau sama itu Tuhan kita tidak kreatif.
Perjalanan hidup kita adalah sesuatu yang unik seperti diri kita. Nah, inilah yang kita harus ketahui dan benar-benar pahami. Di dalam perjalanan hidup kita itu unik. Pribadi lepas pribadi punya jalan kehidupannya sendiri-sendiri. Cuma pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjalani dan melewati perjalanan hidup yang dipercayakan Allah ini dalam hidup kita? Kan tentunya begitu. Bagaimana kita bisa menjalaninya? Bagaimana kita bisa melewatinya? Antara iman dan realita itu seringkali berbenturan. Nah, bagaimana kita bisa menjalani dan melewati itu semua? Nah, kita pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka menuju tanah Kanaan. Bagaimana mereka bisa melewatinya dan apa yang Tuhan berikan untuk mereka bisa sampai pada tanah Kanaan itu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalani dan melewati perjalanan hidup kita? Yang pertama, kita harus ingat identitas Allah yang berdaulat. Ingatlah identitas Allah yang berdaulat. Coba kita perhatikan di Keluaran 20 ayat yang kedua bagian A. Keluaran 20 ayat 2 bagian A. Di sana dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, negeri perbudakan itu, Allah itu justru terus-menerus menyatakan identitasnya kepada bangsa Israel. Dan hal ini sangat penting bagi bangsa Israel, sangat penting. Kenapa? Karena Allah lah yang menuntun perjalanan hidup mereka sepanjang masa mereka, hingga sampai pada akhirnya perjalanan itu tiba di tanah perjanjian itu. Bang Allah yang terus menuntun kehidupan bangsa Israel mereka. Berkali-kali Allah mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Dan ini mau menegaskan kepada kita dengan pernyataan ini sebenarnya bahwa Allah itu mau menunjukkan Allah itu satu-satunya tempat persandaran kita, kota benteng kita. Dialah satu-satunya harapan kita. Kita harus berpaut kepadanya dan terus-menerus bergantung kepada Dia. Makanya kenapa identitas Allah ini sangat penting bagi orang percaya. Melalui pernyataan Akulah Tuhan Allahmu, inilah juga yang memberikan kekuatan dalam perjalanan bangsa Israel hingga mereka tiba di tanah Kanaan. Buktinya apa? Ketika mereka menghadapi jalan buntu, bukankah Allah tidak pernah meninggalkan mereka? Ada masalah, tapi Allah tetap memberikan jalan keluar. Laut terbelah. Ketika mereka mengalami kelaparan, dia kesulitan makan, tapi tetap Allah tidak pernah tinggalkan mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Diberi makan mana? Ketika mereka kehausan, tetap dirubah air yang pahit itu jadi manis. Wow, bukti bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Inilah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang sungguh-sungguh peduli dalam kehidupan kita. Allah yang serius dalam kehidupan umatnya. Dia tidak pernah main-main dalam kehidupan kita. Dialah Allah yang berdaulat penuh dalam hidup kita, saudara sekalian. Maka dari itu kita harus tahu, meskipun di tengah-tengah kelaparan yang mungkin kita alami, mungkin di tengah-tengah kesulitan hidup yang kita hadapi, jangan pernah kecewa dan putus hati. Dia Tuhan Allah kita. Dia yang akan memelihara hidup kita. Kita serahkan kepada Dia. Kita harus ingat, Dia Allah yang berdaulat, Allah yang mengenal setiap detail hidup kita. Dia merancangkan setiap yang terbaik dalam kehidupan kita. Dia pasti bertanggung jawab atas kehidupanmu dan kehidupanku. Mungkin kita sedang mengalami kepahitan, mungkin kita sedang mengalami kehausan, mungkin kita sedang mengalami kelaparan, mungkin kita mengalami hal yang buruk. Tetap Dia Tuhan Allah kita yang selalu memelihara hidup kita. Dia Allah yang bertanggung jawab, Dia Allah yang berdaulat, Dia juga Allah yang penuh kuasa atas hidup kita orang percaya. Maka dari itu kita percayai Dia sepenuhnya, bahwa Dia Allah kita sembah adalah benar-benar Allah yang berdaulat. Bicara kedaulatan Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu harus kita tahu bahwa kedaulatan Allah itu mau menunjukkan bahwa hanya Allah yang punya kekuasaan tertinggi. Hanya Dialah yang punya kekuasaan tertinggi. Dan hanya Allah adalah pencipta dan kehendaknya adalah sebab dari segala sesuatu. Bicara kedaulatan Allah juga adalah
Dia yang memegang segala sesuatu dan yang menentukan akhir dari segalanya. Inilah kedaulatan Allah. Cuma ada yang tanya sama saya, loh Pak, kayak gitu kan manusia itu robot. Kalau kita diatur segalanya oleh Allah, katanya kita diberi kehendak bebas. Loh iya, kita memang diberi kehendak bebas. Tapi ingat, kehendak bebas kita itu bukan berarti mengalahkan kedaulatan Allah. Kehendak bebas kita tetap terbatas di dalam kedaulatan Allah, dikontrol oleh kedaulatan Allah. Maksudnya begini, kita diberi kehendak bebas, ya. Karena kehendak bebas kita itu seringkali menjauhkan diri dari tangan kasihnya Allah. Kita seringkali memberontak melepaskan diri dari anugerahnya Allah. Kita seringkali menjauhi dari anugerahnya Allah. Padahal hidup ini ditopang oleh anugerahnya. Hidup ini ditopang oleh tangan kasih Allah. Kita terikat di dalam kasih Allah. Tapi seringkali karena kehendak bebas kita berusaha lepas dan akibatnya kita berbuat yang salah. Tapi tetap, meskipun kita melakukan yang salah, tetap bukankah Allah tetap memelihara kita? Tetap Allah beranugerah dalam hidup kita. Tetap Allah menopang dalam kehidupan kita. Di dalam kedaulatannya. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa memang Allah itu benar-benar mengontrol kehidupan kita sepenuhnya. Maka dari itu ketika kita menyadari bahwa Allah itu berdaulat penuh dan bahwa Dia memiliki rencana untuk hidup kita, maka harusnya kita dapat berjalan dengan kepala tegak dan benar-benar percaya diri dengan siapa yang menciptakan dan memimpin kita. Loh, ini loh Allah kita, Bapak Saudara sekalian. Allah yang luar biasa. Kita bisa berdiri tegak, apapun boleh terjadi, apapun yang boleh kita alami, kesulitan, kesesakan, pedang, bahaya, apapun, tetap tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Itu karena kita Roma. Karena Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Wow, keren Bapak Saudara punya Allah yang semacam itu. Maka kita harus ingat selalu bahwa Dia Allah yang berdaulat. Nah, contoh kedaulatan Allah itu seperti inilah gampangannya, saudara sekalian. Kita punya Presiden Jokowi, betul ya? Kita punya Presiden Jokowi. Nah, ketika Bapak Presiden Jokowi menjadi presiden, berarti dia adalah orang yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Setiap kebijakannya, setiap keputusannya, dia yang mempengaruhi apa yang terjadi untuk kemajuan ke depan bangsa Indonesia. Bapak Jokowi mempunyai kekuasaan tertinggi untuk pemerintahan Indonesia. Tentunya apapun yang dilakukannya itu berpengaruh bagi kemajuan bangsa Indonesia. Baik setiap hatinya, pikirannya, tenaganya itu pasti untuk bangsa Indonesia. Dan saya percaya Bapak Presiden Jokowi tidak mungkin akan menyengsarakan bangsa Indonesia. Tidak mungkin akan membuat keputusan-keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang akan menjatuhkan bangsa Indonesia. Tidak mungkin kan? Karena dia adalah orang yang punya kedaulatan untuk memajukan bangsa Indonesia. Dan itulah Allah kita, saudara sekalian. Itulah Allah kita. Allah berdaulat atas hidup kita. Dia tidak mungkin memberikan yang jahat, yang buruk untuk hidup kita. Bukan. Cuma gara-gara kita terbatas, kita akhirnya mikir, loh kok gini ya, Tuhan itu kok jahat ya, Tuhan itu kok buruk. Bapak Ibu saudara sekalian, enggak. Tuhan tidak pernah berbuat yang jahat bagi hidup kita. Segala yang terjadi dalam hidup kita, itu tujuannya untuk memproses kehidupan kita, supaya kita serupa seperti gambaran anaknya sulung, seperti Kristus. Bukankah kita orang-orang yang dipilihnya, orang-orang yang dikasihinya? Apapun terjadi itu biasa bagi orang percaya. Orang Kristen, orang percaya mengalami ujian, mengalami percobaan, mengalami penderitaan, itu biasa. Kalau tidak mengalami itu semua berarti bukan orang Kristen. Kenapa? Karena udah boleh setan. Gak usah diuji, gak usah dicobai, boleh setan. Karena kita anak Tuhan, kita masih dicobai. Karena kita anak Tuhan, kita masih diuji supaya semakin serupa dengan Kristus. Bukankah itu satu kebenaran yang luar biasa? Apapun yang terjadi, tetap Tuhan akan berikan jalan keluar. Itu kata kitab 1 Korintus. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dan inilah jadi harusnya kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Itulah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Cuma tetap jadi pertanyaan, lupanya apa sih Pak bisa tahu kedaulatan Allah itu? Cuma satu bagi saya, menurut saya, yaitu melalui adorasi. Adorasi itu apa? Adorasi itu adalah seruan doa kita, penyembahan kita kepada Dia.
melalui pujian dan penyembahan kita, melalui belajar kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan semakin mengerti identitas Allah itu. Kita akan semakin mengenal identitas Allah itu. Kalau orang tidak pernah doa, kalau orang tidak punya penyembahan, kalau orang tidak pernah baca firman, mustahil orang itu bisa kenal Allah. Apalagi identitasnya. Adorasi adalah seruan doa kita yang akan mengingatkan kita akan identitas Allah. Ketika kita mendaftar setiap sifat-sifatnya atau atribut-atributnya, itu akan mengangkat karakter dan kepribadian Allah yang akan membuat kita, memperkuat kita melalui pengenalan dan pemahaman kita tentang siapa Allah itu sesungguhnya. Maka dari itu perlunya kita memuji Dia, menyembah Dia, belajar firman dengan sungguh-sungguh. Apapun boleh terjadi, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Apapun boleh terjadi, jangan pernah berhenti menyembah. Apapun boleh terjadi, jangan pernah berhenti mempercayai firman Tuhan. Karena melalui itu semua, kita akan selalu diingatkan sifat-sifat Allah, karakter-karakter Allah, dan kita akan semakin mengenal identitas Allah yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan itu akan menguatkan iman kita. Melalui identitas Allah inilah yang akan memberikan penghiburan dan kekuatan dalam hidup kita, supaya kita bisa menjalani hidup ini. Hidup ini berat, saudara. Tidak ada orang yang mau mudah. Kalau orang mau mudah itu mau kosong. Hidup ini berat, butuh perjuangan. Dan kalau kita berjuang sendiri, pasti tidak mampu. Makanya kenapa kita perlu Allah? Kita perlu Allah. Nah, melalui keperluan kita ini, harusnya kita setia, percaya kepadanya dengan benar-benar yakin, melalui kemahakuasaannya, melalui segala atributnya, melalui segala kebaikannya, kita dapat melewati perjalanan hidup kita. Maka dari itu, ingatlah identitas Allah itu yang berdaulat. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalani dan melewati kehidupan kita, perjalanan hidup kita yang dipercayakan oleh Allah ini. Yang kedua, yaitu kita harus pegang janji Allah yang sempurna. Pegang janji Allah yang sempurna. Kita perhatikan di ayat yang kedua lagi, bagian B. Keluaran pasal 20 ayat yang kedua bagian B. Di sana dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Allah inilah yang memberikan kita jaminan, dorongan, semangat untuk kita terus berjalan sampai ke tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah. Nah, cuma pertanyaannya bagi kita begini, apa tujuan hidup kita? Apa goal kita? Kalau tujuanmu hanya untuk kaya raya, ya kau akan kecewa. Kalau tujuanmu hanya untuk menggemukkan diri, ya tentu kau akan menderita. Tapi kalau tujuan hidupmu adalah surga yang mulia, engkau tidak akan pernah kecewa. Dan kau akan pasti bisa bersyukur dan bersuka cita apapun yang kau alami dan hadapi. Karena tahu Tuhan itu tidak pernah tinggalkan. Tapi kalau tujuanmu hanya menggemukkan diri dan kaya raya, kau pasti kecewa dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang dialami mungkin berbagai-bagai ujian dan percobaan. Maka dari itu fokuslah mencapai tujuan hidup kita. Apa? Surga yang mulia itu. Walau banyak hal yang menarik di dalam perjalanan hidup kita, mungkin banyak godaan, banyak rintangan dan lain sebagainya yang menarik untuk menarik kita dengan perkara-perkara dunia, tetap kembali. Fokuslah pada tujuan hidup kita. Fokuslah pada tempat yang kita tuju, yaitu surga yang mulia itu. Bukan pada apa yang membuat kita nyaman dan yang membuat kita takut. Fokuslah hanya kepada janji Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara janji Allah ini, kita harus tahu banyak orang yang janji itu seringkali nggak ditepati kan begitu. Tapi Allah beda. Banyak orang janji tapi tidak mampu menepati. Nah, orang semacam ini membuat kita frustasi, betul ya? Janji tapi tidak mampu sebenarnya menepati. Ini membuat kita frustasi. Banyak juga orang yang janji tapi lupa untuk menepati. Nah, ini yang begini nih membuat kita kecewa. Wah, kamu janji tok, janjinya A, B, C, D, tapi enggak. Seringkali lupa menepati. Ya, ini membuat kecewa. Tapi sekali lagi yang saya katakan, Allah kita bukan Allah seperti itu. Allah kita sembah, Allah kita percaya, bukan Allah yang berjanji
Dia lupa menepati dan dia tidak mampu menepati. Tidak. Allah kita adalah Allah yang berjanji. Dia Allah yang tidak pernah lupa menepati. Dia juga Allah yang tidak bisa menepati. Dia mampu untuk menepati setiap janjinya, baru saudara sekalian. Allah kita benar-benar Allah yang mampu dan tidak pernah lupa untuk menepati setiap janjinya. Bahkan firman Tuhan katakan, janji Allah itu seperti emas yang murni, seperti perak yang dibakar. Wow, benar-benar teruji janji Allah itu. Kalau kita perhatikan di Mazmur 12 ayat 6 di sana dikatakan demikian. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Wow, sudah diuji, dibakar sedemikian rupa, dan janjinya tetap. Inilah janji Allah. Dan juga pernah ngomong, firman-Nya, perkataannya dapat dipercaya dan dipegang. Beda dengan kita, saudara sekalian. Beda dengan kita. Memang tak bisa dipungkiri kalau kita boleh jujur dalam perjalanan iman kita bersama Tuhan. Terkadang jalan-jalan yang kita lalui itu tidak mulus. Memang kan begitu kan? Sekali lagi tidak mulus. Ada masalah, ada penderitaan, ada ujian. Tetap ada kesulitan yang berat. Terkadang hidup kita juga ada masa-masa kepepet ya, gitu kan? Memang tidak jamin ikut Tuhan itu selalu lempeng dan baik, enggak. Dan di situ kita kadang-kadang bertanya, mana janji Tuhan kan gitu kan? Katanya Tuhan berjanji akan menolong dan memberkati. Mana janjinya kalau gitu kan? Gitu kan sekali pertanyaannya gitu pada kita. Kita akan baca sama-sama di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Kenapa? Kok bisa demikian? 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana dikatakan, Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, perlu kita garis bawahi dan ingat, janji Allah itu tidak pernah mengecewakan. Dan bila masih ada yang khawatir, marah, dan kecewa, mungkin sebenarnya itu ada yang salah dengan iman dan pengharapan kita tentang janji Allah. Perlu kita ketahui, mungkin ada yang salah kalau kita masih kecewa, marah, dan khawatir ada janjinya. Karena apa? Karena sebenarnya janji Allah itu tidak pernah mengecewakan. Meskipun kelihatannya kok belum terjadi, kok belum tergenapi, bukan berarti Allah tidak menepati. Bisa jadi itu semua diizinkan Tuhan supaya apa? Diproses, menghendaki kita supaya jangan sampai binasa, melainkan kita bertobat dan berbalik diri. Sampai kita benar-benar siap menerima janji Allah itu. Sampai kita benar-benar mampu menerima apa yang dijanjikan itu. Belum percuma kan? Belum bisa diberikan, sia-sia yang namanya. Belum siap dikasih, ya sia-sia. Betul kan? Makanya Allah nunggu. Kamu siap nggak terima janji? Kalau sudah siap, nah ini tak kasih. Kalau belum ya enggak, dikasih dulu, ditunggu sampai kita benar-benar siap. Saya teringat betul satu kejadian yang saya alami dan itu tidak pernah lupa. Ketika saya putuskan menjadi hamba Tuhan, ternyata sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan saya. Apa yang saya punya dibikin habis bersih, tabungan habis ludes. Setiap hari harus dipaksa untuk rendah hati. Dalam arti apa? Tunduk di kaki Tuhan. Sampai pada akhirnya saya merubah sifat karakter saya. Yang awalnya dulu mungkin kelihatannya orang ngomong itu sombong, sakral dan lain sebagainya. Dan benar-benar saya ngalami proses itu hampir 2 tahun. Terima gajian tanggal 30, tanggal 3 sudah habis. Tanggal 4 sampai 30 hidup dengan kasih karunia Tuhan. Dan itu semua proses yang harus saya hadapi dan alami. Tujuannya apa? Sampai saya benar-benar siap menerima janji Tuhan. Padahal Tuhan ngomong, jadi hamba Tuhan, tapi tetap saya harus mengalami penderitaan itu. Dan ketika Tuhan anggap saya siap, baru saya pelan-pelan dipulihkan. Baru pelan-pelan saya diperbaiki hidupnya. Dan ini membuktikan kepada saya bahwa memang Allah itu memang yang menepati janjinya, selalu menepati. Mungkin kita tidak menerimanya sekarang, belum tentu, dan bukan berarti kita tidak akan menerimanya. Bisa jadi Allah nunggu kita itu benar-benar siap tidak menerima itu. Kalau kita hanya sekarang siap nggak? Ya seperti anak kita loh, masih mungkin usia 10 tahun terus minta sepeda motor. Ya nanti tak belikan sepeda motor. Tentu usia 10 tahun minta, mana sepeda motornya? Loh, masih 10 tahun dikasih sepeda motor kan? Konyol lah saudara sekalian.
Allah kita juga demikian. Tunggu sampai kita benar-benar siap. Kalau kita siap terima janjinya, pasti diberikannya. Percayalah, tak ada satu kuasa yang sanggup menghalangi dan menggagalkan janji Tuhan itu. Tak ada. Yang dinyatakan dalam hidup orang yang benar, tak ada satu kuasa pun yang menghalangi. Kalau Allah sudah berjanji memberkati hidupmu, Dia akan memberkati hidupmu. Tak ada satu kuasa pun yang dapat menghalanginya. Kenapa? Karena Allah itu yang berjanji, Akulah yang membawa engkau. Akulah yang membawa engkau. Loh, Dia berjanji loh, Akulah yang akan membawa engkau ke tanah perjanjian itu. Dialah yang membawa kita sampai bertemu dengan Dia, muka dengan muka. Dia berjanji kepada kita bahwa kita akan menghadap Dia di surga yang mulia. Itulah janji Allah. Dan supaya kita sampai di sana pasti ada proses-proses yang diberikan untuk kita supaya kita dapat menerima janji Allah itu. Tuntunan Tuhan kepada umatnya itu sangat jelas, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sangat jelas tuntunannya. Yaitu supaya kita bisa berjalan sesuai rencana dan kehendaknya. Baik itu melalui proses-proses kehidupan yang harus kita alami dan lewati. Tapi pernahkah kita benar-benar merasakan hal itu semua? Ketika kita mengalami kesesakan, penderitaan, persoalan, apakah kita masih tetap merasakan kehadiran Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya katakan demikian. Lebih penting dan lebih baik kehadiran Allah daripada penyelesaian masalah kita. Lebih baik Allah itu hadir dalam hidup kita senantiasa daripada penyelesaian masalah. Kenapa? Karena ketika kita tahu Allah itu hadir bersama kita senantiasa, kita akan kuat menanggung segala sesuatunya. Allah itu tidak pernah menjanjikan hidup ini mudah, Bapak Saudara sekalian. Tidak. Tetapi Allah itu berjanji memberikan kemudahan dan jalan keluar di dalam setiap tantangan ataupun rintangan yang kita hadapi. Inilah janji Allah. Dia memberikan kekuatan, kemudahan untuk kita dapat melewati setiap persoalan hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, saudara sekalian, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan yang telah dipercayakan Allah ini? Bagaimana kita bisa melewati itu semua? Kalau pertama kita harus ingat identitas Allah. Kedua, peganglah janji Allah yang sempurna itu. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus taat dan setia lakukan kehendak Allah. Taat dan setia lakukan kehendak Allah. Ayat yang ke-6 kita perhatikan bersama-sama. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu Saudara sekalian, bicara ketaatan dan kesetiaan itu adalah bentuk konkret orang percaya bahwa dia mengasihi Allah. Sekali lagi, bicara ketaatan dan kesetiaan itu adalah bentuk konkret dan nyata bahwa kita orang percaya itu mengasihi Allah. Jangan dibalik. Banyak orang sekarang itu dibalik. Dia taat, dia setia, tujuannya supaya diberkati. Dia taat dan setia supaya tujuannya diselamatkan. Nah, ini yang keliru. Kita taat dan setia itu karena kita mengasihi Allah. Kita sudah diberkati Allah. Kita sudah dianugerahi oleh Allah. Makanya kita taat dan setia. Jangan dibalik, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang sadar bahwa dia sudah terima kasih Allah, dia akan senantiasa taat dan setia dalam melakukan setiap hukum dan perintah Allah. Ketika kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita tahu bahwa kita sudah dipimpin oleh Dia, kita tahu bahwa kita sudah dianugerahi oleh Allah, kita akan taat dan setia melakukan perintah Allah. Melalui jangan ada padamu Allah lain, sampai ditutup jangan mengingini milik sesamamu, dan lain sebagainya. Setia dan taat melakukan kehendak Allah. Orang yang demikian akan senantiasa benar-benar berjalan menurut jalan-jalan kehendaknya. Fokusnya hanya kepada kehendak Allah. Ini orang yang tahu bahwa Tuhan sudah beranugerah dalam hidupnya. Tuhan yang menuntun kehidupannya. Dia akan fokus kepada kehendak Allah, tidak kepada yang lain. Karena dia tahu bahwa dia sudah diselamatkan.
Sekali lagi Bapak Saudara sekalian, kita selamat itu bukan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik itu seperti kain kotor kata kita Yesaya. Kain kotor. Ada penafsir yang mengatakan kain kotor itu seperti pembalut wanita, maaf kata. Kain handuk itu jadi pembalut dulunya. Itulah perbuatan baik kita di mata Allah. Maka dari itu sebenarnya ketaatan dan kesetiaan kita itu bukan untuk selamat, bukan untuk semakin diberkati, enggak. Taatan kita dan kesetiaan kita itu tujuannya sebagai bukti kita mengasihi Allah. Kita sudah jadi orang yang diselamatkan. Makanya kita taat dan setia berfokus. Aku mengerjakan perbuatan baik. Aku fokus mengerjakan goalku, yaitu surga. Karena Tuhan sudah menyelamatkan aku. Itu fokusnya. Saya teringat seorang pemain bola, Bapak Saudara sekalian. Pemain bola itu namanya Timo Werner. Pemain ini di tahun musim 2020 adalah pemain Chelsea, baru pindah tahun lalu. Sebelum pindah di Chelsea tahun 2019-2020 dia adalah pemain dari Bundesliga Jerman. Dan pemain ini sangat produktif. Hampir tiap pertandingan mencetak gol. Bahkan dia salah satu top skor Liga Jerman pada waktu itu. Dia salah satu top skor di Liga Jerman. Kenapa? Karena orangnya gesik. Kemana bola itu dikejar sama dia rela mundur ke belakang untuk mencetak gol. Fokusnya hanya mencetak gol. Tapi satu kesulitan yang dihadapi ketika dia baru pindah ke Chelsea musim kemarin, kira-kira 4-5 bulan dia tidak mencetak gol. Nah, sebagai seorang penyerang 4-5 bulan tidak mencetak gol itu suatu hal yang benar-benar tidak nyaman dan tidak enak. Dan tapi satu hal yang saya lihat dari Timo Werner ini, meskipun dia 4-5 bulan tidak mencetak gol, pelatih yang melatih tim Chelsea pada waktu itu tetap mempercayai dia main. Tidak peduli pelatih yang sebelum dipecat yaitu Frank Lampard sampai digantikan Thomas Tuchel, tetap dia main. Nah itu saya lihat dan bertanya-tanya, kenapa? Sudah lama tidak cetak gol tetap dimainkan. Ternyata ketika saya lihat dan pelajari, Timo Werner ini walaupun dia tidak mencetak gol, tapi semangatnya, perjuangannya, fokusnya, tujuannya untuk benar-benar dia bisa memenangkan tim. Jadi dia terus berlari tanpa kenal lelah. Bahkan dia rela mundur ke belakang untuk dapat bola, kejar bola supaya dia bisa bawa lari ke depan. Tidak peduli dia tidak usah cetak gol, tapi dia bisa beri yang terbaik, asis kepada temannya supaya bisa cetak gol. Tetap dia mau lari dan fokusnya hanya gawang lawan. Dan itulah yang membuat dia tetap terus dipercaya main. Fokusnya hanya mencetak gol. Dan harusnya hidup kita juga demikian. Fokusnya apa? Fokuslah kepada kerajaan Allah. Fokuslah kepada kehendak Allah. Jangan banyak berfokus pada materi, aku dan aku. Hanya berfokus pada ambisi dan kepentingan kita sendiri. Fokuslah kepada perihal kerajaan surga, yaitu kehendak Allah. Dengan taat dan setia. Kita fokusnya di sana. Bukan untuk kegemukan kita, bukan untuk kenyamanan kita, bukan. Tapi fokusnya mengerjakan perbuatan baik yang telah Allah percayakan pada kita, supaya nama Tuhan dimuliakan dengan taat dan setia. Taat dan setia di dalam kehendak Allah itu bicara ada 3 hal, yaitu dalam kelimpahan berkat pun ia tidak akan melupakan Allah. Ini taat dan setia. Orang taat dan setia dalam kelimpahan berkat dia tidak akan pernah melupakan Allah. Dalam kesulitan pun ia pun juga akan tetap bertahan dalam keadaan apapun. Tetap taat dan setia. Dan dalam segala hal apapun yang terjadi, ia akan tetap bertekun senantiasa melakukan ketaatan dan kesetiaan. Seperti kita pernah katakan, ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Tahan uji itu akan menghasilkan pengharapan yang pasti akan Yesus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu taat dan setia melakukan kehendak Allah dan perintah Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang kita hadapi saat ini, di tengah-tengah masa sukar yang kita hadapi saat ini, perlu ketaatan dan kesetiaan benar-benar melakukan kehendak Allah. Bukan untuk membebaskan kita dari segala hal, tapi benar-benar supaya kita didapatinya. Inilah anak yang dikasihi. Inilah orang yang punya iman. Makanya dia taat dan setia.
Bapak Ibu Saudara sekalian, ketaatan itu akan membuka surga dan kebenaran ke dalam mengenai Allah seketika menjadi milik kita. Ketika kita taat dan setia, itu akan membuka surga yang mulia itu. Allah tidak pernah mengungkapkan lebih banyak kebenaran tentang dirinya sampai kita benar-benar sudah mentaati apa yang sudah kita ketahui. Ketika kita dipercaya satu taat dan setia, kita akan ditambahkannya. Ketika kita sudah taat dan setia lagi, ditambahkannya. Kapasitas kita akan dilebihkan, dibuka lebih lagi. Ketaatan dan kesetiaan itu membuka kapasitas kita untuk mengenal Allah, Bapak Saudara sekalian. Ketaatan dan kesetiaan kita akan membuka kapasitas kita untuk semakin besar memahami dan mengenal rencana dan kehendaknya. Penyataan Allah mengenai dirinya kepada kita itu dipengaruhi oleh karakter kita, di antaranya melalui ketaatan dan kesetiaan kita kepada Dia. Kalau kita mengenal Dia semakin lebih dalam, kalau kita mau mengenal Dia lebih lagi, taatlah dan setia untuk kita semakin mengenal Dia, dan itu akan dibukakan lebih dalam. R.C. Sproul pernah berkata demikian, saudara sekalian. Allah berkenan memberikan lampu yang dicahayai oleh kebenarannya sendiri, yang menerangi segala sesuatu, bahkan kehendak Allah yang terdalam, agar kita jangan sampai tersandung dan membuat kesalahan sehingga terjebak ke dalam perangkap yang tidak kelihatan. Maka dari itu perlulah kita taat dan setia. Kenapa? Karena ketika kita taat dan setia, Tuhan akan menuntun kita. Satu hal yang akan saya tutup dengan satu ungkapan, yaitu begini: ketika kita berusaha dengan tekun untuk taat dan setia, Tuhan itu akan senantiasa pasti buka jalan. Mintalah ajar kepada Tuhan untuk memampukan kita taat dan setia, sekalipun kita mungkin belum memahami rencananya saat ini. Karena saya tahu kita tidak mungkin bisa taat dan setia dengan kekuatan kita. Tapi kita Filipi katakan, kita bisa taat dan setia karena ada Allah yang menolong kita untuk mengerjakannya, supaya kita taat dan setia kepadanya. Minta ajar kepada Tuhan supaya kita bisa melewati perjalanan hidup kita. Amin. Saya undang main musik untuk kita. Sering ku tak mengerti. Semuanya ini dalam pengertian. Sering ku tak mengerti. Tuhan sungguh
berdaulat atas hidup kami. Engkau punya rencana yang luar biasa hidup atas hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya kami punya Allah yang hebat, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada buat kami. Dan kami percaya kalau Engkau memanggil, kalau Engkau memilih, berarti Engkau bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih. Kami mau meresponi semuanya. Kami mau tetap dekat erat, intim bersama denganmu. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Berkati kehidupan rumah tangga, istri dan anak-anaknya dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan semuanya. Di mana hamba-Mu ini berada, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu yang telah melihat acara ini, baik secara langsung maupun tunggal. Kami percaya Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka kami semuanya. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang susah dihiburkan, yang ada masalah Tuhan Engkau berikan jalan keluar. Engkau mencetak kami menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur atas semua yang Tuhan sudah lakukan dan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Yuda Tito, yang utusan dari BOS atau Blessing of the Spirit Ministry, ya, di mana kami setiap bulan itu ada acara ketemu ya, jadi utusan dari Blessing of the Spirit. Ya, Bapak Ibu, sementara kita tetap mengikuti aturan dari pemerintah, selama tidak ada perubahan, tidak ada perkembangan. Harapannya kalau memang sesuatu sudah diselamatkan seperti yang lalu, Bapak Ibu bisa lihat di Facebook, atau bisa lihat di siaran tunda ya, YouTube Rumah Pemulihan dan mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin memberikan persetujuan, bisa melihat di TV, di rekening BRI atas nama Desa Indonesia dan apabila ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening BCA atas nama ini. Oke, mari kita lanjut ke kita bacakan pengakuan Tuhan kita. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan kepada Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang benar dari Allah yang benar. Dia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Dia turun dari surga bagi kita manusia dan bagi keselamatan kita. Dan Dia dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan dari perawan Maria sehingga menjadi manusia. Dia disalibkan bagi kita pada pemerintahan Pontius Pilatus. Dia mati di dalam penderitaan dan dikuburkan. Dan hari ketiga Dia bangkit menurut kitab saksi. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, dan Dia akan kembali dengan kemuliaan, mengadili orang yang hidup dan yang mati, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan yang memberi hidup, yang berasal dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, am dan rasmi. Aku mengakui satu baptisan dan penghapusan dosa. Aku percaya dan menantikan kebangkitan para nabi dan kehidupan di dunia yang akan datang.
Sebelum kami berpisah, kami akan menaikkan doa siapa kami untuk bangsa dan negara kami untuk Indonesia. Tuhan rawat pulihkan bangsa kami, terutama ya Tuhan pakai pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Semester, pejabat tertinggi yang terkait di pusat maupun yang ada di daerah. Berikan anak Tuhan, dan saudara yang Tuhan berikan hati yang selalu peduli kepada rakyat, yang berpihak kepada rakyat untuk kemakmuran negeri kami. Makanya Tuhan untuk lebih lagi, ya setiap keputusan yang diambil semuanya ya Tuhan boleh didukung oleh masyarakat. Jauhkan ya Tuhan dari orang-orang jahat, orang yang hendak memecah belah NKRI. Tuhan janganlah mereka. Pulihkan mereka boleh sadar, boleh bersatu bersama-sama membangun bangsa dan negeri ini dengan situasi keadaan seperti ini. Kami juga berdoa para hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang dalam ini mereka dalam aktivitas kepada mereka. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaan dan pelayanan Tuhan percayakan, pembelaan buat mereka apabila mereka yang sakit Tuhan jangan Tuhan pulihkan, apabila mereka mengalami masalah Tuhan menjadi pembela, sehingga mereka boleh melihat kuasa-Mu, kasih-Mu yang begitu hebat dan mereka boleh bangga punya anak seperti itu. Dan kita berdoa pemerintah yang selalu memfasilitasi kami, untuk kami bisa beribadah di tempat ini. Tuhan berkati kehidupan rumah tangganya, pekerjaannya Tuhan, semuanya pegawai-pegawainya, anak-anak istrinya Tuhan berkati mereka. Apapun yang menjadi permasalahan Tuhan yang akan menjadi pembela. Apapun yang Tuhan yang apabila ada yang sakit Tuhan yang sangat menyembuhkan. Kami percaya untuk Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk tetangga kiri kanan ke belakang RW 14, RW 15, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Papil dan Kota Surabaya. Tuhan berkati semuanya. Biarlah mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka dan sampai waktunya Tuhan nama-Mu dipermuliakan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap jemaat yang tidak hadir, yang melihat secara ini Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Pembelaan untuk meningkati kehidupan mereka, mencukupkan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga setiap visi-misi yang Tuhan berikan kami menggunakan sesuatu yang terbaik dalam apa yang kami boleh kerjakan untuk kebijakan boleh membawa dampak bagi sekeliling. Kami serahkan dan percaya semua ada waktunya yang Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara doakan kedua tanganmu sebagai tanda yang berharap dan bergantung pada Tuhan. Dan sekarang terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah